Halo, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di dalam Kristus ada kemerdekaan. Amin. Baik, mari kita akan lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Nah, saya akan menyampaikan sebuah topik kebenaran firman Tuhan, yaitu I'm free because of Christ. Artinya Kristus memerdekakan kita, ya. Dan di sini saya memberikan sebuah subtema, yaitu tentang Tuhan ingin memberikan kemerdekaan kepada Anda. Kenapa saya menggunakan kata ingin? Ya, seolah-olah itu future. Artinya itu sesuatu yang akan datang. Saya tidak berkata bahwa Tuhan tidak memerdekakan, hanya berupa janji saja, tidak. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak orang Kristen yang sudah di dalam Kristus tetapi tidak mengalami kemerdekaan seutuhnya. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin ketika kita berada di dalam Kristus, kita mengalami kemerdekaan seutuhnya. Dan ketika kita mengalami kemerdekaan seutuhnya itu jelas nampak dari kehidupan keseharian kita. Jadi ada bedanya begitu. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, saudara, saya dulu pernah kalau nggak salah, waktu masih di Menara BRI ya, berapa tahun yang lalu, saya pernah bawa ilustrasi ini, saudara. Soichi Yokoi. Soichi Yokoi ini adalah tentara Jepang. Ya, dia adalah seorang tentara yang berpangkat sersan. Ya. Nah, saudara, dia bersembunyi selama 28 tahun di hutan Pulau Guam. Pulau Guam itu adalah satu pulau yang ada di tengah-tengah Samudra Pasifik. Waktu Perang Dunia berlangsung, saudara, dia masuk ke pulau tersebut karena ditugaskan di situ. Dan pada saat peperangan itu terus berjalan, dia bersembunyi di hutannya, saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dia tetap percaya, selama 28 tahun itu, dia tetap percaya bahwa perang masih berlangsung. Nah, pada tahun 1945, ya, ini Pulau Guamnya, saudara, tempat persembunyian dari Soichi Yokoi ini. Pada tahun 1945 mendapat brosur dari pesawat tentara Amerika yang disebarkan brosur itu ke atas Pulau Guam itu. Sudah dia dapat, ya. Tetapi dia tidak percaya karena dia berpikir begini, jangan-jangan ini propaganda Amerika, ketika aku keluar aku ditangkap. Dia bilang begitu, ya. Dan dia tidak percaya. Akhirnya, saudara, akibatnya adalah dari tahun 1944 sampai dengan 1972 dia tetap bertahan di gua persembunyian buatannya sendiri. Ya, guanya seperti ini. 28 tahun. Ya, duduk seperti itu, tidurnya juga seperti itu. Tanpa DP. Tanpa angsuran, karena bikin sendiri maksudnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik, 28 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, saudara. Ya, begitu lama. Padahal Perang Dunia Kedua sudah selesai. Waktu brosur diterbangkan, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu memang perang itu sudah selesai. Tapi dia nggak percaya begitu. Ya. Akibatnya selama 28 tahun, teman-temannya sudah kembali ke Jepang. Sudah membangun rumah tangga. Sudah punya usaha. Sudah beranak cucu, saudara. Dia masih di situ sendirian. Masih jomblo. Ya. 28 tahun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat, seringkali kita memahami kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah sesuatu yang nanti akan terjadi, ya, atau sesuatu yang terjadi secara instan, begitu, saudara, kan? Ya, tunggu saja Tuhan bekerja, nanti kita dimerdekakan. Saya mau katakan kepada saudara, dengar baik-baik. Nanti kita akan lihat kemerdekaan yang bagaimana yang Tuhan kehendaki dan bagaimana caranya. Ya, mari kita lihat, saudara, di dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, ada yang berkata pada masa-masa pelayanannya itu Paulus tidak pernah pergi ke Roma, tetapi satu hal yang saya mau melihat adalah ternyata Paulus juga pernah sempat pergi ke Roma. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa Paulus menulis banyak sekali? Kalau dalam pembagian pasal itu cukup panjang, saudara, ya, kitab Roma itu hal-hal yang sifatnya sangat mendasar, sangat mendasar, doktrinal, dan juga ada sisi praktisnya gitu. Ya. Mempelajari kitab Roma ini, saudara, tidak mudah. Karena dulu saya waktu sekolah teologi, ya, kita khusus ada bahas kitab Roma itu 1 semester.
itu dikupas secara historical, kemudian secara doktrinal, teologinya apa gitu. Nah, kenapa Paulus berbicara serius di kitab Roma ini? Bukan berarti dengan surat yang lain tidak serius, tidak, tetapi maksudnya cukup panjang lebar, saudara, dan juga dia memaparkan sesuatu yang sifatnya sangat mendasar. Nah, kota Roma pada saat itu adalah kota sebagai pusat dari transit perdagangan dari wilayah negara manapun, mampirnya di Roma. Sehingga Roma ini terkenal dengan multikultur, berbagai budaya masuk di situ, dan juga multiras, berbagai suku bangsa masuk di situ. Sehingga Paus yang pertama, saudara, mentahbiskan kota Roma sebagai pusat Katolik. Karena apa? Karena untuk melakukan penyebaran agama lebih cepat ketika berada di dalam satu titik yang multikultural, multiras, dan lalu lintas perdagangan yang hidup. Setuju ya? Seperti itu. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus berbicara banyak tentang hal-hal yang mendasar di kota Roma ini. Kenapa, saudara? Karena perilaku orang-orang di kota Roma ini sangat terbuka. Mereka punya budaya itu luar biasa, terutama untuk menyenangkan diri sendiri, saudara. Salah satunya adalah kalau mereka pesta, saudara. Mereka pesta itu bisa berhari-hari. Mereka makan sepuasnya, terus mereka ambil bulu angsa, masukin ke tenggorokan, saudara. Dikilik-kilik itu gatal, langsung ditumpahin lagi. Tumpahin keluar semua, saudara. Masuk lagi, saudara. Pesta lagi. Makan sekenyang-kenyangnya. Minum sepuas-puasnya. Keluar lagi, saudara. Pakai bulu angsa, masukin lagi. Buang lagi. Seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa perilaku orang di kota Roma itu, saudara, begitu luar biasa, begitu terbuka dengan berbagai macam budaya. Makanya Paulus ketika berbicara kepada orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, yaitu di kota Roma itu, dia menetapkan satu batasan yang jelas. Karena apa? Kalau enggak, kekristenanmu nanti akan jadi abu-abu. Kalau enggak, kekristenanmu nanti akan tercampur. Kalau enggak, kekristenanmu nanti akan terkontaminasi dengan multikultur dan ras yang ada di kota Roma. Makanya dibicara tegas di kota Roma ini, saudara. Mari kita lihat. Di sini dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Dikatakan demikian. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, apa, saudara? Telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi dilayani pelepasan saja nggak cukup untuk mengalami kemerdekaan. Itu dikatakan, dahulu memang kamu hamba dosa. Pas, sifatnya sudah lewat. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati, apa, saudara? Pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Artinya apa? Fase berikutnya, engkau terima pengajaran firman Tuhan, belajar mentaati dengan segenap hati. Karena kemerdekaan itu harus diisi. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat di sini, pernah saudara, saya percaya saudara pernah pasti mendengar cerita dari Yesus, ya, tentang sebuah rumah yang kotor luar biasa. Kemudian datanglah orang membersihkannya. Akibatnya rumah itu bersih, rapi, teratur, dan tersapu. Setuju ya? Semua penghuni-penghuni lama yang dikeluarkan, roh jahat itu. Tetapi dibiarkan kosong. Waktu penghuni lama, yaitu setan itu, saudara, lihat, kosong. Masuk nggak? Enggak. Dia panggil temannya dulu, iya kan? Panggil dulu tujuh temannya kan? Jadi berlapan, baru masuk. Kondisinya lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk daripada semula. Artinya ketika kita mau mengalami kemerdekaan, Tuhan memerdekakan kita, kita juga harus belajar mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dari sini dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan tidak bisa berdiri sendiri. Amin. Sudah dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kuasa gelap, saudara harus menghambakan diri kepada kebenaran. Indonesia merdeka tahun kapan? Tanggal berapa? Bulan Agustus.
Undang-Undang Dasar 1945 disahkan kapan? Pertama kalinya. Walaupun nanti ada perubahan-perubahan segala macam. Tanggal berapa? Jangan ragu-ragu, tanggal berapa? 18 Agustus. Amin. Proklamator kita mengerti akan hal ini. Sebuah negara yang eksis paling tidak ada 3 hal. Yang pertama ada pemimpinnya, yang kedua ada undang-undangnya, yang ketiga ada rakyatnya. Setuju nggak? Pemimpinnya eksis, undang-undangnya nggak ada, kacau. Amin ya? Ya. Orang berpikir masa reformasi tahun 98 itu wah menyenangkan, kita merdeka, bebas, bebas jarah barang orang, bebas jarah supermarket segala macam, saudara, ya kan? Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kondisi Indonesia semakin merosot. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan sebagainya, wah makin hancur. Karena apa? Mereka berusaha bebas merdeka, tapi mereka tidak mau diatur. Kekristenan yang dimerdekakan oleh Kristus harus tidak boleh berdiri sendiri. Harus kembali menghambakan diri kepada kebenaran. Bisa mengerti sampai di sini, saudara ya? Baik, mari kita lanjut lagi. Ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal apa? 2, 3. Kamu sekarang apa saudara? Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi pengudusan itu saudara yang kasih dalam Tuhan efek dari menghambakan diri kepada kebenaran. Jadi pengudusan itu adalah muncul secara apa saudara? Alami. Ya. Anggota-anggota tubuh, ini praktis ini. Anggota-anggota tubuh yang diserahkan itu apa saudara? Dulu orang berbilang mulutmu harimaumu. Sekarang apa saudara? Jempolmu harimaumu. Ya kan? Wah, kita balas. Wah, waktu vonis 2 tahun, Pak Ahok. Wah, rasanya geram juga. Orang bilang, wah kurang 5 tahun dong. Kalau bisa lebih lama lagi gitu kan. Dia kan menista agama gitu. Wah, kita rasanya koordinator kreatif kita saudara, dia bilang gini, aduh Pak, saya gatal banget Pak. Pengen balas rasanya. Wah, gitu kan. Ya. Tinggal pakai jari aja kan sudah balas saudara ya kan. Dan saya mau katakan nggak perlu. Ngapain? Kita balas seperti itu. Nanti di blunder saudara, dicari saudara, wah jadi masalah lagi. Amin. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini anggota tubuh kita itu apa? Banyak. Bukan hanya mulut kita, jempol kita hari ini. Terus apalagi saudara? Kaki kita, apalagi mata kita, apalagi mulut kita, apalagi telinga kita, semuanya anggota tubuh. Nah, apakah itu masih tetap berada di dalam kecemaran, kedurhakaan, atau sudah kita bawa untuk melakukan kebenaran? Ini tanda otentik orang yang dimerdekakan. Nah, mari kita lihat lagi saudara yang Islam Tuhan ayat 20 sampai dengan 21 dikatakan begini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kata bebas ini saudara bukan berarti orang itu tidak bisa dikenakan hukum. Enggak. Tetapi orang yang jadi hamba dosa sama seperti orang mabuk. Saudara kalau orang mabuk, saudara ajarin apa aja pasti nggak nyambung. Amin? Nggak nyambung saudara. Coba saudara ketemu dengan orang mabuk. Biasanya yang setengah mabuk biasanya banyak ngoceh. Kalau mabuk beneran biasanya tidur. Ya kan? Ini yang setengah mabuk ini yang bahaya saudara. Ya kan? Ya. Coba saudara ajak ngobrol. Ya, ngomong saudara kan. Saudara ajarin. Ya, matematika yang sederhana aja gitu saudara kan. Ya, gope tambah gope berapa? Oh, dia ngomong ngaco, terus dia cerita lagi saudara kan, karena lagi mabuk. Artinya orang mabuk dalam dosa sulit dikenakan kebenaran. Kalau hari ini kita berkata aku sudah berada dalam Kristus, tapi ketika engkau dikenakan kebenaran untuk dilakukan, lalu engkau tidak bisa melakukannya, jangan-jangan engkau masih mabuk. Jangan-jangan engkau masih berada di dalam perhambaan akan dosa. Begitu. Ya. Karena apa? Bukti otentik orang yang dimerdekakan dalam Kristus adalah
dia tidak bebas dari kebenaran. Amin saudara. Ketika saudara melakukan sesuatu kesalahan, saudara tidak akan pernah bebas dari kebenaran. Artinya apa? Roh Kudus selalu mengingatkan, ada 3 fungsi Roh Kudus. Menyadarkan orang akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Amin. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita menjadi sensitif terhadap kebenaran seharusnya. Artinya apa? Ketika kita bersalah, karena kita sudah tidak mabuk lagi, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, intuisi kita dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita mengkonfirmasi bahwa itu harus dibereskan. Sehingga apa? Orang Kristen selalu hidup di dalam terus mengalami pemberesan. Katakan amin. Makanya firman Tuhan katakan, dia membawa kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Tujuannya apa saudara? Semakin dikuduskan. Jadi pengudusan Kristus itu progresif, terus meningkat. Ya, mari kita lihat lagi. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan apa saudara? Kamu merasa malu sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 22 dikatakan begini. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi pengudusan itu adalah buah dari menghambakan diri kepada Allah. Buah dari menghambakan diri kepada kebenaran. Pengudusan dipaksakan jadi kemunafikan. Amin. Dan kita melihat di negara itu, terutama Jakarta, orang-orang yang mengaku dirinya kudus, apalagi secara radikal, saudara-saudara bisa lihat, ya, sampai tidak boleh memilih pemimpin kafir yang tidak seagama sama mereka. Bahkan dikatakan begini, kalau misalnya pemimpin kafir itu orangnya pintar, tidak mau korupsi, orangnya bersih, tapi pemimpin yang seagama adalah pemimpin yang tidak becus, pernah kasus korupsi, yang mana yang dipilih? Dia paling bilang gini, pilih yang seiman. Itu susah. Saya suka sekali dengan pembahasan secara hermeneutis dan juga teologis dari Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab. Dia katakan begini, simpel saja, bicara masalah itu. Dia bilang begini, kamu mau naik pesawat yang mana? Atau kamu mau dipiloti, kalau naik pesawat, mau pilot yang mana? Ini satu agama, tapi baru lulus 2 tahun dari sekolah penerbangan. Ya. Tapi yang ini dikatakan orang kafir, tidak seiman. Tapi dia jam terbangnya sudah 3.000 jam terbang. Dia mengendalikan pesawat, ini sudah hal yang biasa buat dia. Dia lulus sudah 10 tahun dari sekolah penerbangan. Mau pilih mana? Ibu-ibu mau pilih mana? Saudara perhatikan baik-baik, dia bilang begitu simpel aja. Makanya kemarin saya sampaikan waktu sore itu, dalam hal kecakapan, dalam hal seni kehidupan, kita bisa belajar dari orang yang tidak seiman. Amin. Tapi bicara masalah karakter dan tujuan hidup, yaitu serupa dengan Kristus, jangan belajar dari mereka. Ngerti ya? Gak perlu belajar dari mereka. Saya mau tanya, berapa banyak di sini saudara sekolah Kristen? Pasti mungkin banyak yang sekolah Kristen. Saudara beruntung, puji Tuhan. Di kampung saya, saudara, sekolah Kristen itu mahal sekali. Kami nggak mampu sekolah di Katolik. Kami nggak mampu di sekolah Kristen. Kami di sekolah negeri. Yang papannya masih bolong-bolong. Pakai papan. Itu papan bisa ngintip. Cuman satu guru Kristen, guru agama. Selebihnya orang sembarangan. Bagaimana saudara? Ya. Nah saudara perhatikan baik-baik, ketika pengudusan itu dipaksakan, maka kemunafikan terjadi. Akibatnya setelah dia merasa kudus, dia paksa juga orang lain kudus. Kalau nggak mau kudus, kafir. Saudara tahu arti kata kafir? Kafir itu adalah kafar.
artinya orang yang ditudungi begitu oleh kebenaran, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang musuh gitu. Karena apa? Mereka merasa kudus. Karena apa? Pengudusan itu dipaksa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa mengerti dengan baik, sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi, ketika engkau dimerdekakan dari dosa oleh Kristus menjadi hamba kebenaran, buahnya adalah pengudusan, akhirnya hidup yang kekal. Apakah tidak perlu, Pak, disiplin secara rohani? Perlu. Apakah kita tidak perlu, Pak, disiplin dalam berpuasa? Silahkan. Tetapi bicara masalah pengudusan itu terjadi secara alami. Maka dikatakan Paulus menggunakan kata buah di situ. Ada saudara, ada buah yang dipaksa. Karena saya pendeta, saya suka durian. Pelayanan di Medan, bawa bibit durian, tanam depan rumah. Tiap hari kasih minyak urapan. Dalam nama Yesus berbuah. Sebelum fajar menyingsing tumpang tangan, urapaka satakan. Berbuah dalam nama Yesus. Berbuah. Seminggu belum menunjukkan buah, malah daunnya layu karena tanahnya beda. Wah, tumpang tangan lagi. Tuhan, kau berikan kehidupan, kau bisa bangkitkan Lazarus, bangkitkan pohon durian ini juga. Aku minta dalam iman 2 minggu buah. Kami bibit durian ucok. Ya, itu terkenal di bukan iklan, saudara. Sudah pasang. Bisa berbuah. Karena buah itu ada prosesnya. Amin, saudara. Jadi kalau engkau baru dibaptis, lalu engkau masih tergoda untuk jatuh dalam dosa, cepat bangkit. Katakan amin. Jangan frustrasi, aku nggak bisa hidup kudus. Enggak. Karena pengudusan itu sifatnya alami. Ketika engkau gagal lagi, kemudian juga gagal lagi, firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit pula. Katakan amin. Supaya apa? Pengudusan itu muncul secara alami, bukan dipaksakan. Jadi jangan putus asa ketika kau gagal. Jangan putus asa ketika engkau sepertinya sulit untuk hidup kudus. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Belajar lakukan kebenaran lagi. Sehingga apa? Pengudusan itu muncul secara alami. Yesus dikatakan buah. Ya, mari kita lihat lagi. Nah, ini yang paling terkenal ayat ini. 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebuah kesimpulan dari apa yang ada dan akhir dari proses pengudusan itu, yaitu hidup yang gak apa-apa ya pagi-pagi agak berpikir sedikit, mumpung masih fresh. Ya. Baik, mari kita lihat lagi. Siapa yang memerdekakan kita? Ya, pasti yang pertama adalah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Baik, mari kita lihat Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 2. Ya, dikatakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara, saya akan cerita tentang jemaat Galatia. Jemaat Galatia ini adalah rintisan Rasul Paulus dalam perjalanan misinya. Pada saat itu jemaat Galatia, karena di kota-kota Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Korintus, Tesalonika, itu banyak orang-orang Yahudi terserak. Terseraknya karena berbagai macam alasan. Yang pertama adalah perdagangan. Yang kedua pernikahan. Yang ketiga adalah mungkin mengejar pengetahuan. Bisa saja seperti itu. Tapi yang keempat adalah kalau mereka adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus dari Yerusalem kalau terjadi penganiayaan, mereka keluar dari Yerusalem masuk ke salah satunya kota Galatia, kalau enggak Efesus, kalau enggak Korintus, kalau enggak tempat-tempat yang lain. Nah, Paulus merintis jemaat
Memulainya dengan orang-orang Yahudi yang tadinya ada di Yerusalem karena penganiayaan, mereka pergi ke Galatia. Jadi dia cari orang-orang ini. Lalu dia kumpulin. Lalu dia mulai beritakan Injil juga di kota Galatia. Terbentuklah sebuah jemaat. Kaum Yudaisme di sana, saudara, kaum Yudaisme ini adalah orang yang mempertahankan hukum Taurat. Orang Yahudi juga, tapi mempertahankan hukum Taurat. Di kota-kota di mana Paulus memberitakan Injil, mereka ada, termasuk Tesalonika juga. Ya, mereka ada di situ. Nah, mereka berpikir begini, oke lah, nggak apa-apa, kita terima Yesus sebagai Tuhan, tetapi jangan lupakan sunat loh. Mereka bilang begitu, karena memang ada peraturan dari zaman Musa, ketika orang yang di luar suku-suku Israel mau bergabung di dalam suku Israel, saudara, harus menerima dua hal. Yang pertama sunat, yang kedua hukum Taurat. Hukum ibadah, hukum sosial, dan 10 perintah Allah. Mereka harus terima. Jadi mereka bilang nggak jadi masalah. Yesus adalah Mesias, kami percaya. Tapi nggak boleh tinggalkan sunat. Karena sunat itu adalah tanda kita bangsa pilihan. Paulus katakan begini, jika itu menjadi sebuah patokan, Yesus Kristus plus sunat, itu adalah sebuah patokan keselamatan. Paulus katakan itu nggak benar. Yang menyelamatkan hanya Yesus. Ketika engkau disunatkan kembali, berarti engkau harus taat pada hukum Taurat. Itu hukumnya. Karena sebagai bangsa pilihan, engkau harus taat hukum Taurat. Padahal Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Nah, saudara, makanya Paulus katakan, karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan apa? Kuk perhambaan hukum Taurat yang sudah digenapi oleh Kristus. Ya, nah kita lihat lagi saudara, dalam ayat yang kedua dikatakan begini, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, bersama-sama kita baca, 2-3, jikalau kamu menyerahkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi gini, di Tesalonika pengajaran Paulus ditolak, bahkan dia dianiaya, saudara. Tetapi di Galatia pengajarannya diterima, namun ditambahkan. Bisa ngerti saudara ya? Ini sama-sama berbahaya sih sebenarnya. Mending penolakan itu jelas, tapi diterima, namun ditambahkan dengan sunat, sehingga mereka tidak hanya percaya kepada Yesus untuk diselamatkan, dan mereka harus disunat dengan tanda apa, dan seterusnya adalah melakukan hukum Taurat. Paulus katakan nggak bisa. Kalau kamu menyunatkan diri, berarti kamu adalah bangsa pilihan yang harus mentaati hukum Taurat kembali. Padahal hukum itu sudah digenapi dalam Kristus. Akibatnya Pak, Kristus sama sekali tidak berguna bagi. Makanya ketika kita sudah berada dalam Kristus, jangan lagi terikat tradisi tertentu yang menentukan keselamatan kita. Setuju ya? Kalau pas cembeng, dulu orang harus mandi di sungai. Kan ada juga Pak di Alkitab, Yesusnya dibaptis sama Yordan, gak ada hubungannya. Amin. Iya kan? Tradisi apa lagi? Kalau orang meninggal Pak, dipetikan dia Kristen, di peti mati taruh Alkitab. Gak perlu, udah gak bisa baca. Saya berapa kali udah banyak banget makamin orang, ya kan? Sebelum peti ditutup, taruh Alkitab, keluarin. Kenapa? Itu kan Alkitabnya dia. Gak apa-apa, itu buat orang hidup. Dia udah gak bisa baca. Amin. Makanya di peti jangan taruh Alkitab deh. Yang tersinggung tuh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena dia cetak Alkitab untuk orang hidup, saudara. Iya kan? Nah, mari kita lihat lagi, saudara, ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Baca sama-sama, 2-3. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi sunat itu hanya menentukan faktor kebersihan dan kesehatan. Tidak ada efeknya saudara diselamatkan atau tidak.
Karena Yesus Kristus sudah menggenapi hukum Taurat. Karena ketika orang disunat, you harus taati hukum Taurat. Bisa ngerti sampai sini ya? Ini memang agak sedikit mendasar ya, membutuhkan konsentrasi lah ya, nggak apa-apa lah. Saya lihat saudara jemaat-jemaat yang dewasa lah ya kan. Nah saudara, kemerdekaan dalam Kristus bukan karena melakukan hukum Taurat dengan cara bersunat, tetapi oleh kasih karunia yang diberikan Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan pada saudara, kita ini memiliki penebusan itu sempurna, saudara. Ikut Yesus tuh benar-benar mengalami kemerdekaan, kebebasan, dan ada sukacita. Katakan amin. Tidak berada dalam tekanan hukum Taurat yang menjerat kehidupan kita. Namun seringkali orang-orang Kristen bikin tradisinya sendiri. Akibatnya itulah yang membuat dia menjadi berat. Sehingga ikut Tuhan tuh sampai anak-anaknya bilang, "Mah, Pak, kalau jadi Kristen seperti ini, aku gak mau jadi Kristen." Kenapa? Terlalu berat. Sudah perhatikan baik-baik, kita bisa melihat di sini ya. Mari kita lihat lagi. Nah, tadi dia memerdekakan kita, ya. Dia memerdekakan secara utuh, tidak perlu ditambahkan lagi dengan sunat dan sebagainya. Sekarang dia memerdekakan kita dengan apa, saudara? Ia telah melepaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kenapa penebusan begitu penting? Karena penebusan itu buahnya adalah pengampunan dosa. Makanya kalau menginjili orang harus ditantang. Kamu percaya nggak pada Yesus Kristus? Ya, percaya. Percaya nggak bahwa engkau ditebus melalui kematian di kayu salib? Itu penting sekali. Karena ketika dia, ya saya percaya penebusan itu, pengampunan dosa menjadi buahnya. Ya, bukan hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan, Juru Selamat itu bicara tentang apa? Dialah yang memberikan penebusan, yang memungkinkan kita untuk mengalami pengampunan dosa. Pengampunan dosa bicara tentang apa? Penyelesaian permasalahan hubungan dengan Bapa di surga. Katakan amin. Hal yang sangat fundamental di dalam hidup manusia adalah terpisahnya manusia dengan penciptanya. Makanya Yesus datang untuk menebus dan pengampunan dosa diberikan. Akibatnya apa? Mereka disatukan dan dihubungkan kembali. Ya, sudah perhatikan, dia memerdekakan kita dari apa? Dari kuasa kegelapan, memindah kita dalam kerajaan anaknya. Ya, dari kuasa kegelapan. Saudara perhatikan, tadi saya sampaikan ada 3 unsur yang paling inti dalam kehidupan sebuah negara, saudara, yaitu apa? Penduduknya, rajanya, dan undang-undangnya. Jadi ketika engkau berkata, aku sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan, engkau hanya tunduk kepada Yesus, tapi menepis undang-undang, yaitu firman Tuhan, saudara tidak dimerdekakan. Amin. Oh, Yesus sudah merdekakan? Ya, saya setuju, Yesus sudah merdekakan. Tetapi engkau tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Karena apa? Engkau menepis undang-undangnya. Saya mengerti dengan baik tentang hal ini. Karena saya dilahirkan dalam status warga negara asing. Jadi tahun 65, waktu terjadi G30 PKI, sebelumnya ada PP 10 namanya. Ya, PP 10 itu orang-orang Tionghoa yang berdomisili di Indonesia diberikan semacam pemutihan warga negara. Setuju ya? Saya nggak tahu ada nggak yang ngalamin waktu itu ya. Nah, saya lihat nih lahirnya 60 ke atas semua ya. 70 ke atas lahirnya. Kalau yang lahir tahun 40-an, 50-an tuh biasanya ngalamin PP 10 itu. Semua mereka pegang surat. Cuman yang menjadi masalah, kapal-kapal dari Tiongkok saudara masuk ke provinsi-provinsi di Indonesia untuk jemput-jemputin orang-orang Tionghoa yang mau kembali ke Tiongkok. Ya. Makanya sampai hari ini ada orang-orang Tionghoa ya yang ada di Tiongkok. Ternyata di sana dijadikan petani, saudara. Lalu daerahnya diisolir. Waktu 2 tahun yang lalu saya ke Hong Kong, penterjemah saya dari Guangzhou. Dia cerita tentang hal itu. Di sana waktu dibawa ke sana tahun 60-an itu bukan enak, saudara, enggak. Dia dimasukkan ke dalam sebuah wilayah dan itu diisolir, tidak boleh keluar dari situ. Kalau keluar dari situ, dia akan dihukum kerja paksa, bisa berpuluh tahun. Mereka bertani di situ, tidak berkembang di situ. Nah, kemarin waktu saya selesai pelayanan dengan di gereja Cahaya Mulia,
saya Mulia 2, kita makan di situ di daerah apa sih namanya, yang ke arah BIP itu, jalan itulah pokoknya. Nah di situ makan, dia ketemu dengan ensolnya, saudara. Jadi istrinya Pak Toto itu ketemu dengan ensolnya. Ensolnya itu adalah orang tinggal di Hong Kong, lagi jalan-jalan ke Bandung, ke Jakarta, ke Lampung begitu. Saya tanya, ini mereka dari Hong Kong semua? Iya, dari Hong Kong semua. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berhasil kembali ke Tiongkok waktu itu, ya, mama papahnya, opa omanya, saudara. Tapi mereka bisa keluar dari lingkup wilayah yang disediakan bagi orang-orang dari luar Tiongkok untuk masuk kembali itu. Mereka larinya ke Hong Kong. Itu lebih bagus. Karena apa? Hong Kong wilayah terbuka. Waktu itu, saudara, papa saya sudah sama teman-temannya mau balik lagi ke sana, ke Tiongkok. Karena kata orang, oh lebih bagus, lebih makmur dan sebagainya. Surat pemutihan itu, saudara, dirobek rame-rame sama dia dan teman-temannya. Kita kembali ke Tiongkok. Masih jomblo waktu itu, pikiran pendek. Ujung-ujungnya, saudara, kapalnya kagak balik lagi. Karena 65 pecah revolusi G30S PKI. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok menjadi rusak. Karena Tiongkok dianggap sebagai akar dari komunis. Gigit jari. Semua orang asing dimobilisasi. Harus daftar ke imigrasi. Kalau enggak, masuk penjara. Masuk penjara, saudara. Wah, buru-buru daftar. Dari sejak itu, punya STMD. Surat tanda melapor diri. Setiap bulan harus datang ke imigrasi dan ke Polres untuk stempel. Zaman itu, saudara, mama saya punya anak 8. 1 meninggal, 1 dikasih orang. Ada 6 di rumah. 2 orang tua. Jadi bukunya banyak, 8 biji. Hidup saya ini sebenarnya berkecukupan. Cukup melarat maksudnya. Tiap kali stempel, saudara, aduh, 1 buku dihargain berapa gitu, berapa gitu. Wah, itu tiap bulan. Belum lagi bayar pajak asing. Nggak enak jadi orang asing. Kita mau melamar pekerjaan, warga negara asing, nggak mau. Karena apa? Ada undang-undang ketenagakerjaan, ketika mempekerjakan orang asing harus melaporkan ke Departemen Tenaga Kerja. Itu rumit punya tuh urusannya. Wah, rasanya dunia itu gelap sih. Bisa kerja. Saya dapat PMDK dulu ya. PMDK itu penelusuran minat dan kemampuan masuk di perguruan tinggi negeri tanpa tes. Saya dapat. Nggak bisa masuk. Karena apa? Waktu saya lulus itu, saya belum mendaftarkan diri untuk masuk dalam program naturalisasi. Supaya bisa dapat warga negara Indonesia. Udah lewat lenyap gitu aja. Nggak bisa. Tapi saya bersyukur juga. Kalau saya masuk itu, saya nggak ketemu saudara. Nah, sebenarnya dalam Tuhan, asing. Saya mulai urus tahun 92. Warga negara itu. Itu warga dari benar-benar dari bawah sudah ngurusnya. Pajak radio, pajak sampah, pajak penang sepeda, sudah. Itu dikumpulin semua. Surat dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, dari segala macam, diruntut sampai ke atas gitu. Bicara duit semua, sudah. Sampai ke imigrasi, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, sudah rampung semua ini, saudara, baru dikirim ke Sekretariat Negara untuk disahkan. Tunggu berapa lama? 4 tahun. Punya saya termasuk cepat. Ada orang sampai 17 tahun. Ada juga sampai orang meninggal, warga negara baru keluar. Banyak seperti itu, benar. Belum kalau dia pakai calo lagi, wah calo bermain sekali. Wah begini, begitu, begini segala macam. Saya 4 tahun keluar. 92 mulai urus, 96 keluar. 2 bulan setelah menikah keluar. Saya kembali ke Banjarmasin. Wah, sukacita sekali. Warga negara keluar. Sampai di pengadilan negeri, saudara, saya pikir disambut baik karena warga negara itu. Diomelin, saudara. Kenapa mau jadi warga negara Indonesia? Bukan di Tiongkok tuh lebih enak? Dia bilang gitu. Saya bilang, Pak, orang tua saya di sini semua. Saya lahir di Indonesia. Lahir di Banjarmasin, Pak. Cuman ngomong tekanannya kayak gini, saudara. Bisa marah dia. Saya bilang, orang tua saya lahir di sini.
Ya cari makan di Indonesia begitu. Kenapa saya harus ke sana? Oh gitu ya. Udah ikut tes. Tes kewarganegaraan, tes bahasa Indonesia, tes sejarah. Udah lulus. Sabtu nanti ya. Dilantik jadi warga Indonesia. Wah, dilantik. Tulisannya pelantikan warga negara gratis di Pengadilan Negeri Banjarmasin itu. Tulisannya jelas. Tapi dibisikin. Jangan lupa ya, apa ya Pak? 225.000 per orang. Tahun 96, Indomie masih mungkin 150 atau 200. Emas masih 2.500 kalau salah ya. Yang biasa beli emas, ya, tahun 225.000 per orang. Cuman waktu itu naturalisasi saya sendiri waktu itu maju. Saudara yang lain yang perempuan kan biasanya udah menikah langsung jadi warga negara Indonesia. Kalau yang cowok, kakak saya sudah dia duluan. Udah dilantik. Lantiknya gimana sumpahnya? Pertama, menolak kewarganegaraan yang lama, termasuk pemerintahan dan undang-undangnya. Yang kedua, menerima kebangsaan Indonesia dengan menerima pemimpin, menerima undang-undangnya, dan juga menerima semua aturan hukum yang ada. Dilantik kan? Saudara perhatikan baik-baik, kemerdekaan yang utuh tidak akan pernah bisa ada dalam hidup kita kalau kita tidak mau menolak kerajaan kegelapan itu. Harus ada penolakan dari kerajaan kegelapan, dari kita terhadap kerajaan kegelapan itu, dan kita menerima undang-undang yang baru, yaitu firman Tuhan, raja yang baru, yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan kita masuk di dalam kewarganegaraan yang baru, yaitu warga negara kerajaan Allah. Amin. Itulah yang Yesus kerjakan. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu mengerti dengan baik akan hal ini. Ketika engkau di dalam pelepasan, itu awal. Mari terus berjalan di dalam Kristus melalui apa? Jadilah hamba kebenaran. Karena tanpa kau menghambakan kebenaran, maka kemerdekaanmu akan melahirkan ikatan yang baru. Ya. Proklamator kita aja yang tidak seiman, mereka mengerti. Bangsa ini kalau merdeka dari penjajahan Belanda, harus cepat dibuatkan undang-undangnya. Makanya 1 hari setelah itu, langsung Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Amin, saudara. Karena apa? Kemerdekaan tanpa kebenaran akan mendatangkan belenggu yang lebih besar. Kemerdekaan harus dibarengi dengan kebenaran, yaitu undang-undang yang jelas. Dalam hal rohani, firman Tuhan sebagai kebenaran dalam